Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda semuanya. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ustadz ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menginjak kepada materi tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Apa itu perang Uhud? Perang Uhud itu peperangan yang terjadi di Gunung Uhud. Sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijrah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Pada saat itu kaum muslimin berkekuatan 700 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy berkekuatan 3.000 orang. Semula Rasulullah itu sudah menyiapkan 1.000 orang tentara. Tetapi tiba-tiba di Asyaud 300 orang kembali ke Madinah dengan dipimpin oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Namun demikian pasukan Islam tidak terpengaruh, mereka tetap bersemangat. Jadi ada yang 300 goyah keimanannya, tapi ada yang 700 orang kuat keimanannya. Lalu bagaimanakah strategi Rasulullah dalam perang Uhud? Rasulullah menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka diberi tugas untuk bersiap siaga di atas puncak gunung Uhud. Mereka diberi pesan untuk tidak meninggalkan tempat masing-masing apapun yang terjadi sampai perang berakhir. Di sayap kanan pasukan muslim dipimpin oleh Mundir bin Amru, dan di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Mi'dad bin Al-Aswad. Sedangkan di baris depan dipimpin oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Siapakah panglima dalam perang Uhud? Dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW langsung ya. Sedangkan kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang didampingi istrinya yang bernama Hindun. Dia adalah seorang penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. Bagaimana kejadian perang Uhud? Siapakah yang memenangkan peperangan itu? Ini ceritanya ya. Semula itu pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Pasukan kafir Quraisy itu dibuat kocar kacir, lari tunggang langgang, meninggalkan arena perang. Pasukan muslim mengira musuh telah kalah, sehingga pasukan pemanah yang di atas gunung turun untuk mendapatkan harta rampasan yang berserakan di bawah. Bagaimana ya, ini takdir Allah ya. Dan ini tadi sebenarnya pasukan pemanah tadi kan tidak boleh untuk turun sebelum mendapatkan perintah dari Rasulullah. Mereka melupakan pesan Rasulullah. Akhirnya Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih posisi. Khalid menyerang pasukan Islam. Banyak pasukan Islam yang tewas karena tidak disiplin dan tidak mempedulikan perintah Rasulullah. Pasukan muslim nyaris mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah pun sempat terluka. Kafir Quraisy berhasil mematahkan semangat pasukan Islam dengan meneriakkan kalau Rasulullah sudah terbunuh. Dalam posisi seperti itu, Rasulullah segera menarik mundur pasukannya di atas bukit.
pasukan kafir Quraisy tidak dapat mengejar mereka. Dalam perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Hamzah dan Mus'ab bin Umair beserta 70 orang pasukan gugur sebagai syuhada. Nah, mengapa kaum muslimin mengalami kekalahan? Di antara sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud ialah tentara panah yang berjumlah 50 orang tidak mengikuti pesan Rasulullah. Dia lebih mementingkan tadi harta rampasan perang, sehingga dia lupa bahwasanya Rasulullah itu berpesan agar tidak turun dari bukit sebelum mendapat perintah dari Rasulullah. Yang kedua, adanya kaum munafik yang mundur tidak mau berperang. Tadi ada 1000 orang toh, terus tinggal 700 orang karena 300 orang mundur tadi. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang panglima yang berani dan bijaksana. Beliau selalu mengutamakan pasukan, peduli terhadap pasukan, dan memaafkan kesalahan pasukan yang tidak taat perintahnya tadi. Itulah jiwa besar Rasulullah, ya. Jadi seperti itu materi kedua tentang keperwiraan Nabi Muhammad dalam perang Uhud, ya. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari peristiwa sejarah ini, mengambil sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatifnya, ya ananda semuanya. Semoga ananda semuanya bisa memahami, ya. Mungkin cukup sekian dari Ustadz, ya. Belajar yang rajin di rumah, beribadah yang rajin di rumah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.